Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini adalah rilis data inflasi ya, teman-teman. Inflasinya bagus, yaitu negara kita mengalami deflasi. Dan tadi juga saya lihat saham-saham dari Big Cap Banking pada bergerak, teman-teman. Dengan kondisi deflasi ini, teman-teman, apakah kira-kira IHSG-nya akan mampu naik lebih tinggi lagi, teman-teman? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MSRI tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun di sosial media apapun, teman-teman. Ya, hari ini adalah rilis data inflasi. Sebelumnya kita akan tengok dulu rilis data inflasi negara kita, teman-teman. Ini adalah rilis data inflasi yang dirilis hari ini, teman-teman. Kalau bulan lalu adalah inflasi kita di 4,94, teman-teman. Kalau bulan lalu itu berarti yang Juli ya, Juli dirilis Agustus, terus kemudian Agustus dirilis di awal September, teman-teman. Ternyata rilis data inflasinya adalah 4,69. Kita lihat dulu. Seperti ini ya, tingkat inflasi tahunan, bahwa realisasi adalah 4,69, sebelumnya adalah 4,94, sehingga terjadi penurunan ya. Dari konsensusnya di 4,9 ternyata dirilisnya adalah lebih bagus atau lebih rendah ya, 4,69. Negara kita mengalami deflasi. Sudah kemarin pertumbuhannya bagus, mengalami deflasi, dan juga negara kita juga diuntungkan dengan kondisi harga komoditas yang tinggi seperti itu. Sebenarnya kurang apa teman-teman ya, kondisinya bagus semua seperti ini. Nah, kondisi ini apakah akan mampu menggerakkan IHSG untuk naik lebih tinggi lagi, teman-teman? Ya, seperti teman-teman lihat, dengan rilis data inflasi seperti ini, kita lihat sektor-sektor Big Cap Banking masih atau bahkan tutupannya adalah bagus. Saham-saham Big Cap Banking, teman-teman bisa ngelihat nih, di sini ini adalah penggerak bursa yang mostly didominasi oleh saham-saham Big Cap Banking, teman-teman. BRI naik, Bank Mandiri juga lumayan ya, 89 hampir 9.000, terus kemudian BNI-nya sih nggak kemana-mana, tapi kita lihat nanti di kondisi chartnya, karena BNI juga naiknya sedikit aja, BCA juga. Yang kenceng adalah Bank BRI dan Bank Mandiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira ke depannya bagaimana ini? Karena bursa kita ini kan indikator pentingnya adalah saham-saham perbankan, di mana saham-saham perbankan itu nomor 1, 2, dan market cap 1, 2, 5, kemudian 10, ini dikuasai oleh Big Cap Banking. Jadi kalau Big Cap Banking itu naik, IHSG-nya juga akan naik. Kalau Big Cap Banking-nya turun, IHSG-nya akan turun. Big Cap Banking naik biasanya ya kalau laporan keuangan bagus, ekonomi bagus, inflasi terjaga, sehingga suku bunga terjaga, sehingga profit perbankannya bagus, seperti itu. Nah, kalau kemarin-kemarin kita masih ngelihat rilis data inflasi dan suku bunga. Kalau kemarin kan suku bunga sempat naik ya, dari 3,5 menjadi 3,75, naik 25 basis point karena suku bunga di luar juga masih tinggi, dan beberapa hari yang lalu juga The Fed juga masih stay teman-teman. Nah, dalam fighting melawan inflasi ini masih akan agresif menaikkan suku bunga, dan kadang mungkin secara kondisi di negara kita bagus ya. Ekonominya bagus, inflasinya terjaga, komoditasnya juga kita penghasil, seperti itu. Namun ada sisi lain yang mana ada mata uang lain, yaitu mata uang di luar yang mana USD ataupun mata uang lainnya. Ini mengalami peningkatan suku bunga karena ini adalah merupakan monetary action dari inflasi di luar negeri yang masih tinggi. Di Uni Eropa kemarin juga kita dengar, dilihat di berita kemarin udah saya bahas ya, adalah tingkat inflasinya juga masih tinggi. Jadi
Indonesia sendiri bagus, cuman regionalnya atau di luarnya masih yang masih belum bagus. Ya istilahnya secara internal kita bagus, cuman regionalnya masih belum mendukung. Ini juga BI mungkin masih akan tetap melihat apakah perlu dinaikkan suku bunga seperti itu. Kalau dari internal kita bagus, tetapi dari luar juga suku bunganya naik terus seperti itu. Ya kita akan lihat aja teman-teman dalam beberapa bulan ke depan. Ya setidaknya kalau dari data-data pertumbuhan ekonomi dan kemudian juga inflasi kita bagus, hanya luarnya aja yang suku bunganya naik terus. Kalau suku bunga naik terus kan secara ini teman-teman, bagi para investor yang menanam modalnya itu juga akan melihat kan kalau resiko di saham tinggi dan ada imbal balik di currency ataupun di bondsnya yang membaik, ya membaik karena suku bunganya dinaikkan seperti itu ya. Membaik karena suku bunganya dinaikkan. Nah, itu tentu akan dilihat oleh BI. Apakah perlu untuk menaikkan suku bunga atau enggak dalam beberapa bulan ke depan. Yang pasti sih kalau kita ngelihat dari sisi negara kita bagus seperti itu. Ya kita yang berada di negara kita sendiri, kita tahu kondisinya dan kita tahu kita trading di saham-saham Indonesia. Seperti itu ya. Jadi seharusnya dengan kondisi seperti ini, ya boleh dibilang bahasan terkait inflasi ini kan sudah bagus ya. Harusnya saham-saham perbankan bisa lebih bagus lagi, kita bisa memantaunya lagi seperti itu. Karena memang saham-saham perbankan tuh kan kemarin juga ya boleh dibilang nggak turun tapi juga nggak naik seperti itu teman-teman. Jadi nggak turun nggak naik seperti wait and see seperti itu. Nah itu terbukti setelah inflasi dirilis, ternyata emak jegagi seperti itu. Ini pada lari. Ya, ini untuk saham-saham banking ini memang ketika kemarin market luarnya turun dalam, ini seperti nggak kepengaruh ya teman-teman. Seperti nggak kepengaruh. Kenapa? Karena juga dari saham-saham big cap banking ini kemarin yang mengkhawatirkan karena sampai di 38 retracement hanya BRI. Tapi begitu turun sebentar di bawah 38 retracement, itu sehari juga sudah kembali ke atas 38 retracement dan naik lagi di atas 38 bisa 23. Artinya kalau saham-saham yang seperti itu dalam tren ini hanya terkoreksi di bawah hanya terkoreksi di 38 retracement sebentar baru kemudian naik lagi. Artinya trennya naik ini masih akan berlanjut. Itu pun juga terjadi di BNI, Bank Mandiri dan BCA juga. Ini yang big cap banking ya. Saya bahasnya yang big cap banking. Jadi seharusnya sepertinya sudah nggak ada kekhawatiran lagi tentang saham-saham perbankan nih teman-teman. Dan juga nanti di saham-saham yang kaitannya dengan apa istilahnya, pembiayaan mobil Astra seperti itu ya. Mobil Astra seperti itu. Kalau yang properti gimana Pak? Ya properti adalah kaitannya dengan suku bunga. Tapi kan menilai saham properti ini kan nggak harus dari suku bunga aja kan teman-teman. Dari yang lain juga masih ada, dari land banknya, dari pengembangan rencana pengembangan propertinya, apakah land banknya masih ada, ataukah sudah habis terjual, apakah ada pembukaan land bank baru, kemudian klaster baru, pembukaan daerah baru, ataukah daerahnya berada mungkin di daerah pengembangan baru, seperti punya daerah yang dekat dengan, ya mungkin contohnya misalkan mau dikembangkan IKN seperti itu. Itu contoh aja ya teman-teman. Jadi seharusnya untuk saham-saham yang terkait suku bunga ya ini sudah berkurang lah tensionnya yang kaitannya dengan inflasi dan suku bunga. Jadi seperti itu aja untuk bahasan saya yang kaitannya dengan rilis data inflasi Indonesia yang bagus ini dan kaitannya dengan kedepannya. Dan untuk IHSG-nya sendiri gimana teman-teman? Untuk IHSG-nya walaupun rilis data inflasinya bagus, ya tidak serta-merta membuat IHSG-nya kenceng, ya enggak, karena IHSG itu disusun oleh komponen saham ya, di mana komponen sahamnya itu kan bukan hanya dari saham-saham big cap banking, karena ada saham yang lain juga, ada saham yang memberatkan IHSG dan ada yang mendorong kenaikan IHSG dan itu dinamis sifatnya teman-teman. Kalau pagi tadi
kita lihat sepertinya sebelum dirilis data inflasi sepertinya market menunggu-nunggu. Itu ketika saya cek di saham-saham penggerak bursa itu ternyata tadi saya ngelihat ini kok big cap bankingnya tadi pagi pada belum kemana-mana dan yang bergerak hanya sektor-sektor yang defensif aja. Tadi sih sekilas ada Unilever, kemudian Arto tadi kan sempat bergerak dan ICBB seperti itu. Yang lainnya belum bergerak. Tapi sore ini komposisi dari saham-saham penggerak bursa udah mulai berubah teman-teman ya. Di mana ini untuk BCA dia sedikit turun, kemudian BRIB Bank Mandiri juga bertahan. Astra, nah ini GoTo yang memberatkan. GoTo-nya cukup dalam turunnya teman-teman. Saya belum ambil posisi ya untuk GoTo. Karena prinsip saya itu hanya mengambil ketika bergerak naik. Dan ketika sampai naik mulai-mulai nggak kuat saya akan jual seperti itu. Jadi bukan karena hari ini 290 lebih murah dari 300 saya harusnya ngebeli, enggak. Karena prinsip saya adalah kita itu kan trader itu kan beli ketika arusnya bergerak. Nah arusnya mau kemana? Arusnya bergerak, kemarin saya beli 300, sekarang 290 Pak, kan lebih murah, betul, lebih murah. Tapi arusnya ke bawah, sehingga kita nggak beli. Belinya adalah ketika arusnya ke atas. Walaupun lebih mahal dari harga sekarang nggak apa-apa. Yang penting trader itu adalah belinya ketika arusnya bergerak ke atas. Karena kita mendapatkan keuntungan ketika kita bisa beli di bawah dan jualnya di atas. Oke teman-teman, itu penggerak bursanya ya. Kemudian kita lihat dulu untuk regional. Oh sorry, saya hari ini belum bikin ini ya, belum bahas support resist dari IHSG. Ya, IHSG-nya nggak kemana-mana ya teman-teman. IHSG-nya nggak kemana-mana, rentang support resistnya sama. Ya, bahwa supportnya ada di 7132 teman-teman. 7132 itu ya 7135 itu adalah low hari ini. Kemudian di candle berikutnya ada di sekitar 7105. Itu adalah Fibonacci di sini Fibonacci-nya di 78. Kemudian ada lagi support di sekitar 7075 itu adalah low-nya kemarin dan kemudian ada support yang cukup kuat di sekitar 7015 teman-teman. Itu adalah support-support IHSG. Resistan dari IHSG itu hari ini ada minor 7178, kemudian 7200 dan kisaran 7230-an. Cukup banyak minor-minor resistan dan minor support seperti itu. Untuk secara weekly, kondisi dari IHSG tidak mengkhawatirkan karena closingnya saat ini masih berada di atas trend line yang saya bikin itu teman-teman ya. Kemudian untuk bursa regional Pak, gimana kondisi dari bursa regional? Bursa regional sih masih merah teman-teman ya. Ini Dow Jones tadi malam juga masih merah, Eropanya merah ya. Kemudian nah ini juga Dow Food-nya juga masih merah. Memang sekarang saat ini ya memang walaupun mendekati akhir tahun tapi sepertinya marketnya masih mau hold itu masih ini teman-teman. Masih posisi trading aja dan posisi trading itu adalah tidak harus setiap hari ada posisi. Karena kalau marketnya nggak memungkinkan ya ngapain kita harus punya posisi seperti itu ya. Regional ya, tadi kita bicara regional, kita lihat ini adalah regional kemarin malam itu seperti ini. Dow Jones-nya masih belum bagus banget. Break 38, 50 sampai ke 61. Dow Jones-nya nggak bagus banget ya karena memang dari kemarin juga ini ya kaitannya adalah The Fed yang mungkin masih akan agresif dalam menaikkan suku bunga seperti itu. Kemudian Nasdaq-nya nih juga masih turun, SP 500 masih turun, nih Asianya, Nikkei ya, Nikkei-nya turun. Ini kok Hang Seng-nya di sini hijau ya teman-teman. Jadi untuk Hang Seng pakai patokan di sini aja deh. Hang Seng-nya di sini minus ya, minus 1,2. Nikkei-nya juga turun. Saya pakai patokan yang di sini aja. Terus kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas ya. Kita lihat dulu untuk harga komoditas. Sepertinya banyak yang turun teman-teman komoditas. Nah crude oil. Harga crude oil turun teman-teman.
Saham-saham terkait energi pada turun. Kalau yang namanya Medco, hari ini ada retracement, memang 2 hari ada retracement dan hari ini ada rebound cukup bagus. Sayangnya minyaknya lagi turun seperti itu ya. Terus kemudian ini adalah natural gas, dia masih tinggi tapi udah retracement ya teman-teman. Harganya masih hitungannya tinggi tapi ini udah resistannya nggak mampu dilewati, udah turun. Dan support berikutnya di 9,3 udah nggak kuat, jadi udah turun retracement saat ini. Kemudian untuk harga coal, nah ini harga coalnya masih primadona banget teman-teman di 425. Primadona banget harga coalnya ya. Harga CPO-nya sekarang per saat ini saya speaking ini dia turun di bawah 4.000 ringgit teman-teman. Saham coalnya juga nggak kemana-mana. Nikelnya juga masih di kisaran harga sama, tin juga sama, cenderung turun. Dan untuk harga emasnya turun teman-teman ya. Ke 1.700 sudah turun. Soybean dan corn juga, kedelai dan juga jagung turun juga. Oke teman-teman, kita lihat dulu hari ini sektor-sektor apa saja yang bergerak. Sektor-sektor apa saja yang bergerak. Kita lihat sekilas. Kita perjelas nih teman-teman. Oke, belum saya pindah ya. Sektor hari ini yang histogramnya di atas 0 atau yang naik hanya finance. Kemudian ada apa ini? Lebih jelas di sini aja. Yang hari ini sektornya naik kenceng adalah energi. Adalah sektor energi teman-teman. Non-cyclical, high dividend, value 30, itu aja. Infrastruktur juga. Kita coba tengok ya teman-teman. Apa saja sih saham-sahamnya? Oke, ada Ari Games. Games itu kayaknya ada info ya. Tapi ini kecil aja. Ini ya. Kabar akuisisi saham Games bikin saham ABMM loncat ya. ABMM sendiri kan juga hari ini loncat ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian Dewa ya. Dewa tadi banyak yang ini juga, tapi dia udah turun lagi sih, udah turun lagi dia. Dewa Grup Bumi memang lagi bergerak ya, teman-teman. Nanti boleh saya bikinkan bahasanya nggak apa-apa. Terus kemudian apalagi ini ada Daro, ya Daro bagus pergerakannya, BSSR, oke saya skip aja nanti bahasanya tersendiri. Kemudian non-cyclical, ini nggak semuanya saya ini ya, nggak semuanya saya ambil, oke saya nggak familiar jadi saya skip. High dividend, ya jelas sahamnya adalah saham-saham yang ya biasa saya bahas juga. Adaro, Indo Tambang Raya, memang saham-saham terkait coal masih lanjut ya, BRI, Bank Mandiri, Indofood ya, oke. Kemudian IDX Value 30 teman-teman, kita cek IDX Value 30, ya sahamnya itu aja, ya Medco rebound lagi, tadi sempat ke 9 berapa ya, 925 kalau nggak salah, iya 925, ini bagus pergerakannya, retracement ya, Medco, Penin Bank, juga sama retracement. Indo Tambang Raya juga masih rebound. Indo Tambang Raya ini walaupun secara nominal tinggi teman-teman, tapi ini saham enak dipakai trading ya. Oke, saya rasa itu. Dan yang perlu juga kita lihat teman-teman, ini adalah yang sektor yang hari ini turun dalam ya. Apa? Sektor yang ini turun dalam adalah sektor teknologi. Ya jelas sih ini sahamnya apa? Sektor teknologi. Oke. 153 kita cek dulu. Sorry, keliru. Saham teknologi. Nah, kita lihat sahamnya yang turun dalam apa? GoTo teman-teman ya. GoTo buka MTDL. Kemarin MTDL tinggi, hari ini turun. MLPT MTK. Jadi ya memang kondisi lagi seperti itu, naik turun ya. Tapi yang turun tidak akan turun terus. Yang naik juga tidak akan naik terus. Makanya yang paling enak itu adalah menjadi trader teman-teman. Yaitu trader yang tahu ketika saham mau naik dan harus take profit. Dan ketika mau turun ya sudah, jangan dikejar dulu, tunggu sampai turun di bawah dan sudah mulai ada tanda-tanda mau naik, seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira pokoknya yang teknologi seperti ini biarkan turun dulu karena belum ada rebound-reboundnya. Nanti aja kalau rebound kita ikut seperti itu.
Ya, nanti kalau rebound kita ikut aja. Kemudian basic industry, apa aja basic industry saham-sahamnya? Oke, Antam ya, grup metal memang lagi pada turun. Ini kalau kita klik juga pasti ketemunya ya saham-saham itu aja. Oke. Oke, baik teman-teman, kalau tadi adalah bahasan-bahasan ya biasanya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan sektor, teman-teman, bahasan sektor. Ini sebelumnya saya kasih ini ya, saya kasih summary dulu. Untuk saham-saham yang cukup bagus pergerakannya saya lingkarin, teman-teman. Ada Bank Mandiri, BRI, BBTN, BTPS, PNBN, Arto gagal lanjut tapi ini masih dalam pantauan. Sebenarnya tadi udah menguat. ICPB ya, Medco perusahaan gas break support ya. Kemudian untuk CPO belum ada pergerakan. Indo Tambang Raya breakout, Adaro breakout, MBSS oke, metal-metal masih nggak bergerak semuanya. Kemudian Telkom, apa ya ini catatan saya ini, nggak, kayaknya pada terkoreksi. Konstruksi ketemu resistan ya. Kemudian yang cukup bagus pergerakannya ada AGII, kemudian Mika aja. Nah berarti hari ini nggak banyak yang bagus teman-teman ya. Hari ini itu aja yang saya lingkarin, lainnya nggak ada sepertinya. Tapi nggak apa-apa, saya akan bahas per sektor ya. Ya kita lihat untuk saham banking teman-teman. Saham banking di sini yang saya lingkarin hanya BRI, Bank Mandiri, BBTN, BTPS, PNBS, Arto. Arto nanti di digital bahasanya. Nah, pertama dari Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini hari ini bisa break dari area yang saya kasih warna kuning. Area yang saya kuning ini adalah konsolidasi tapi di atas. Jadi consolidation after flying, dan dia ngebreak. Sayang breaknya kurang ya. Ya karena memang dalam 3 hari ini dia kan juga udah naik ya. Dalam 4 hari ini dia udah naik. Kita lihat dalam weekly-nya juga dia kan kondisinya sudah berada di resistan. Pergerakan bagus karena koreksinya walaupun cukup dalam tapi reboundnya kencang juga ya, karena memang didukung laporan keuangan perbankan yang pada bagus dan ekonomi kita juga bagus tumbuhnya, dan juga kondisinya ditambah lagi sekarang ini adalah deflasi untuk bulan ini. Secara weekly-nya juga monthly-nya juga oke ya Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri ini udah diresist ya. Sekarang BNI, BRI. BRI ini masih cukup di tengah ya. Kalau ini adalah Bank Mandiri di mana diresist, BNI juga udah cukup di atas. BRI ini sepertinya masih ruangnya masih lebar ya, cukup lebar. Kita lihat dalam monthly-nya sedikit sih, sedikit masih tersisa sedikit. Ya rata-rata memang seperti itu big cap banking karena memang pergerakannya pada di atas semua. Bank Mandiri kemarin sekitar 4 hari yang lalu koreksinya cukup serem karena sampai di 38 retracement, di mana big cap banking yang lain itu nggak sampai sedalam itu. Ketika market luar kemarin turunnya dalam, ini sempat keluar ke 38 retracement, tapi ditarik lagi di atas 38. Jadi closingnya tetap di atas 38. Sehingga targetnya ke bawah ini jadi batal, naik lagi di atas 38 dan 23. Jadi sementara tren naik ini kemungkinan besar akan lanjut. Kemudian untuk BCA, dia ketemu resistan daily, monthly-nya di resistan, di weekly di resistan, monthly-nya juga resistan. Setting untuk BCA ini adalah buy on weakness ya teman-teman, karena ya ini barang turun sebentar udah diambil orang. Nah kemudian yang saya lingkarin adalah BBTN ya. BBTN dalam daily-nya seperti ini. Kenaikan kemarin BBTN ini adalah dia sampai di 78, terkoreksi ke 61, 50, 38. Jadi koreksinya cukup dalam juga ya. Kalau kita lihat koreksinya itu cukup dalam. Nah ini kan ketemu resistan pas naik ya dalam tren besar. Kalau sekarang kalau misalkan ini kita geser seperti ini, kita hanya melihat tren naik ini dan koreksinya sampai di berapa, itu di sini. Koreksinya memang sudah sampai di area kuning ini. Area kuning memang adalah target penurunan ketika dia break di bawah 38 retracement. Hampir sampai di kuning. Dan dari kuning ini target kenaikan sampai ke 38 retracement dan kecapai hari ini. Kemungkinan besar tren ini lanjut naik. Ini bagus ya BBTN. Bank Danamon. Ya boleh dibilang nggak kemana-mana sih ini.
Koreksinya kemarin cukup lebar, rentang geraknya. Kita geser dulu. Chartnya. Ini adalah Bank Danamon. Saya hapus dulu yang ini. Saya lihat koreksinya seperti ini. Nah, kemarin sih koreksinya tipis saja, nggak sampai 38. Sekarang bertahan di atas 23, supportnya yang pertama. Setelah Bank Dana, itu adalah Bank Danamon ya. Yang bagus tadi kan BRI, Bank Mandiri, BTN, BNGA juga bagus, hitungannya bagus ini. Oke, seperti ini BNGA, jadi dia itu koreksinya tipis aja sih sampai 23 sampai 38. Namun ini saat ini dia bertahan di supportnya yang pertama di 38 retracement teman-teman. Di 38 retracement, BPKP, BTPS yang hari ini pergerakan juga bagus. Nah, BTPS kita coba geser tren yang ini dan kita ganti yang ini. Nah, koreksinya kemarin itu tipis saja, nggak sampai ke 38, hanya sampai ke 23 lebih sedikit. Dan ini ketemu resistan lagi teman-teman dan bisa bertahan di area kuning ini. Area kuning ini adalah 50 retracement. 50 retracement. Sebelumnya kan dia sempat sampai ke 61. Jadi sekarang mampu bertahan di atas 50 retracement atau 3022. Resistan berikutnya di 6100, 3130. Kemudian yang bagus berikutnya adalah, oke, kita lihat dulu deh, Bank Jatim nggak ada, masih nggak kemana-mana. Bank Jabar, Penin Bank. Nah, Penin Bank itu kan udah terkoreksi 4 harian teman-teman ya. Udah terkoreksi 4 harian. 4 hari terkoreksi. Oke, terus ini coba kita lihat ini aja deh. Kita cari trend base-nya aja untuk ngelihat koreksi dia di mana sih. Trend base kan harus ngepotong ya. Dan sayangnya dia kepotong sih ya. Oke, dia kepotong sih, nggak apa-apa. Berarti kita bisa gunain tren ini. Oke. Sebentar. Bisa nggak kita gunain ini? Ini belum kepotong sih, balik lagi, naik lagi sih teman-teman. Ya kalau koreksinya kemarin untuk Penin itu memang berada di supportnya di 1930-an tuh support pertama. Jadi trennya ini masih kuat. Cuman lihat ya candlenya hari ini adalah, kalau per closing ini candlenya masih di atas 1930, itu support pertama. Tapi candle hari ini adalah shooting star. Kalau misalkan besok nggak kuat di 1930, ya lihat aja di 1700-an, 1710, karena itu kuncinya. Ya, karena itu kuncinya di ada support yang cukup kuat di sini. Kalau dia 38 ini nggak kuat, targetnya bisa ke sini. Ke 1350 ya. Namun demikian di sini di 50 ada target, ada support yang cukup kuat ya. Penin Bank. Yang lainnya sih nggak ada. Kemudian digital banking, dari catatan saya itu nggak ada yang menarik sih. Cuman Arto ini sebenarnya tadi itu kan bagus ya, dia sempat naik ke 85 sekian, tapi masih belum percaya diri. Ya jadi resistan masih di 8.600, 8.770. Sementara seperti itu untuk sektor digital. Yang lainnya nggak ada sepertinya. Saya lihat sekilas nggak ada yang menarik. Kemudian untuk Astra masih belum melewati area kuning ya, artinya dia konsolidasi. Auto juga sama, Stragrafia juga sama. Nah ini yang United Tractor, dia ketemu resistan kemarin sih. Tapi hari ini nggak kuat, jadi ya masih rentangnya masih antara 23 sampai 0. Ya kalau kita cari yang banyak dilewatin candle itu di sini. Antara 31.400 sampai 34, cukup lebar ya. Jadi sementara modelnya seperti sideways untuk United Tractor. Nah, kemudian sektor consumer teman-teman. Sektor consumer ini tadi ada yang rebound ya. Rebound tapi balik lagi Indofood. Nah, ICPB teman-teman, dia ada gap dalam tapi juga langsung ditutup hari ini. ICPB dan Indofood itu laporan keuangannya ya teman-teman.
Itu aja sih saya rasa untuk sektor consumer ya, lainnya nggak ada ya, buat apa saya bahas detail-detail ya. Sektor energi terkait harga energi yang turun, minyak turun, Elsanya juga sama, akhirnya juga terkoreksi, belum sempat masuk kemarin terkoreksi. Nah, koreksinya hari ini ekstrim ya, sampai ke 50, tapi closingnya tepat di bawah ke 38 retracement di sini. Ya sementara sih per closing ini cukup bagus sih, masih cukup bagus karena nggak ngelewatin 38. Tapi seandainya besok minyak turun lagi, kemungkinan akan turun lagi dan terbuka target ke 300-an teman-teman. Medco itu 2 hari minyaknya terkoreksi juga, Medco-nya ikut terkoreksi. Nah, kita lihat dulu Medco itu enak pakai di sini. Medco itu di dalam monthly-nya ada target memang ke 960, sudah saya sampaikan kemarin teman-teman. Wajar kalau sementara ketemu targetnya dia terkoreksi karena di sebelumnya juga sama. Nah di weekly-nya seperti ini. Ya kadang nggak enaknya beli saham-saham komoditas itu adalah kita juga harus ngelihat harga komoditasnya ya seperti itu. Dan siklusnya bisa cukup lama. Jadi harus cukup hati-hati ya teman-teman untuk saham-saham terkait komoditas. Kemudian perusahaan gas ya. Perusahaan gas retracement nih. Koreksi. Koreksinya sampai di berapa Pak? Coba kita tengok koreksinya sampai di berapa. Saat ini dia crucial di 1805, ini crucial. Kalau itu jebol, ada support di 1700-an, targetnya bisa ke 1700-an teman-teman. Kemudian Akra juga sama, retracement tapi masih di support pertama, 23. Support dia saat ini udah jebol yang pertama di 1190-an. Support berikutnya di kisaran 1140 ya. Kemudian saham sawit ini tadi saya lihat masih belum kemana-mana ya. Pada ketemu resisten juga, harga pada menuju support semua. Pada menuju support maksud saya, ini Astra Globalstar. LSIP juga masih menuju support. SSMS kemarin kan sempat sentuh 50 retracement, hari ini ketemu resisten, tidak kuat. Lainnya ini masih pada belum kemana-mana. Harga CPO-nya sendiri juga sudah di bawah 4.000 ringgit ya. Kemudian terkait batu bara, ini Harum juga terkoreksi lagi, sempat sampai 50 retracement 1760. Terkoreksi lagi untuk Harum. Jadi istilahnya kembali ke support di bawahnya dan ini ketemu 50 retracement memang ya untuk Harum. Indo Tambang Raya ini masih melaju. Supportnya sekarang di 38.500. Kemudian Adaro luar biasa ini barang. Adaro luar biasa. Supportnya dia ada di 3.500-an teman-teman. Koreksi kemarin sedikit aja. Terus naik lagi. Nah PTBA ini yang masih pelemahannya masih ini ya. Masih lanjut ya. Yang lainnya apa? KKGI masih nggak kemana-mana. Kita lihat dulu, kalau ada bagus saya sampaikan nanti. MBSS ya, MBSS ini saya catat juga. MBSS ini hari ini mampu dari 38, 50, 61. Jadi cukup lebar ini pergerakannya. Yang lainnya MBAP, oke saya skip aja. Saham-saham terkait metal teman-teman ya, ini ADMR juga masih belum nih, sideways saja. Kemudian Antam mengalami koreksi. Supportnya sekarang di 1900. Inco juga koreksi menuju 50 retracement. Antam juga menuju 50 retracementnya dalam tren yang ini, tren naik ini menuju 50 retracement cukup ekstrim karena tembus di bawah 38. Ada target ke 1800 ya Antam ya, 1820. Inco ada target ke 5600, masih sama, masih belum berubah. TIN sementara lebih bagus dia, bertahan di 1460-an. MDKA juga masih bagus, tidak lewat di 38 retracement. Kemudian saham-saham telekomunikasi teman-teman, saya telekomunikasi ini Telkom bagus, mampu naik di atas 23,6 retracement atau di support yang pertama. Nah Indosat terkoreksi, sebenarnya bagus, hari ini sempat naik
di atas 23 retracement atau di atas 7230-an. 7230-an closingnya turun ya. Kemudian Excel ini juga masih sama, pergerakannya masih nggak ini ya, nggak kemana-mana juga. Trend juga. Terkait oil and gas, ESA lanjut koreksi masih dalam rentang pergerakan yang sama, kuning itu teman-teman. Kita perlebar aja areanya. Kita perlebar areanya teman-teman untuk ini. Malah keklik. Ya. Oke, kita betulkan dulu. Nah, seperti ini. Supportnya ada di 1025, TPIA juga masih sama, masih belum kemana-mana. Kemudian saham-saham terkait konstruksi. Konstruksi udah ya tadi ya. Ketemu resistan ya, pada ketemu resistan juga. Apakah akan mampu melewati resistan ini teman-teman? Wika juga sama ketemu resistan juga. Ini pakai ininya aja, monthly. Monthly-nya juga masih pada belum kemana-mana. Masih ada resistan 38 Adikarya. Wika ada resistan 38 retracement. PTPP 38 retracement rata-rata sama pergerakannya. US kita masih ada resistan di 23,6. Kemudian properti ketemu resistan pertama 38 masih belum. Akuan aja yang cukup bagus karena mampu ngelewatin. Sorry, ini beda, jadi saya tarik lagi. Oke, saya tarik lagi untuk Pakuwon ini. Pakuwon ini mampu sampai 50 retracement dan nggak mampu melewati 50 ya. Ini cukup bagus pergerakannya. Asri juga ketemu resistan 38. Ini weekly ya. Rata-rata pergerakannya masih sama. Best ini karena rentangnya lebar yang saya ambil. Jadi ini karena saya pakai rentang lebar ya. Jadi kalau rentang lebar ini diganti, ya kita bisa lihat resistannya lebih pendek dia. Dia sampai 50 retracement. Jadi memang sakti di 50 retracement. Weekly sampai 50 retracement balik arah. Jadi kalau teman-teman menggunakan daily seperti ini, nggak dapat gambaran lebih jelas, pindah ke weekly. Nggak dapat lagi, pindah ke monthly. Seperti itu ya. Yang lainnya sih nggak ada ya. CTR aja nih, dalam daily-nya nih ketemu 50 retracement masih belum mampu lewat. Persemenan nggak kemana-mana juga balik arah lagi. Saya nggak jarang banget pegang persemenannya. Cari naik, cari turun. Saham terkait transportasi. Ini juga masih pada mentah lagi pergerakannya. Teman-teman bisa ngelihat. Oh ada TNCA nih. TNCA ada upside 4 hari. Tapi yang 3 hari ini adalah kecil. Hari ini cukup lebar. Akankah lanjut? Silakan penggemarnya untuk dipantau. Temas juga disupport ada sedikit kenaikan ya. Kemudian terkait media, nggak ada pergerakan. Basic industry itu rata-rata sahamnya sama juga ya. Rata-rata sahamnya yaitu itu. Maksudnya rata-rata sahamnya udah saya bahas di list lain. Kemudian Saratoga masih belum mana-mana. MTDL kemarin naik, hari ini lanjut naik tapi koreksi ya. MTDL chartnya agak ruwet ya. Kita lihat dalam weekly ada lebih jelas. Resistan dia ada di 730-an teman-teman. Secara weekly sih oke ya, karena mampu lewatin 50 ke atas 38. Imas hari ini sepertinya ada pergerakan ya, tapi ya lemah lagi. Lainnya sih nggak ada. Era dalam nih turun. Bawah 500. Grup Lipo, TKIM ketemu resistan, INKP jelas banget ketemu resistan 2 hari. 3 hari malah sudah retracementnya ada 3 hari. Nih, nggak ada grup Lipo, nggak ada pergerakan juga nih. Perayaman ketemu resistan dan nggak kemana-mana ya. Ya nggak usah di ini aja. AGI aja yang cukup bagus pergerakannya ya, jadi sampai 50 naik lagi ke 38.
Memang AG ini cukup bagus sih pergerakannya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi IHSG-nya nggak kemana-mana sebenarnya, walaupun rilis data inflasi bagus. Tapi kita bisa ngelihat saham-saham big cap banking hari ini lanjut naik ya, masih cukup percaya diri untuk naik. Ke depan harusnya sudah mulai berkurang kekhawatiran tentang inflasi, karena hari ini ternyata bulan kemarin kita bisa deflasi. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.